Halo, balik lagi. Kita akan melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita berbicara tentang bagaimana IP dan subnet mask itu bekerja. Nah, seperti kita tahu, kita punya kelas A, kelas B, kelas C yang bisa dipakai. Kelas A itu bisa sampai 16 juta, kelas B itu sampai 65.000, kelas C sampai 254 IP. Nah, berarti kita punya case, ya, kalau misalnya IP-nya 10 depannya, ya, angka berapapun belakangnya, itu selalu default-nya jadi 255.000. Jadi angka 10.1.1.1 default-nya pasti pakai subnet mask 255.000. Ini yang disebut dengan classful IP. Nah, sekarang rata-rata di perusahaan pakai yang namanya classless IP, yaitu di mana IP-nya kelas A, ya, tapi pakai subnet mask kelas yang berbeda. Ini yang disebut dengan classless IP. Classless IP juga ada istilah yang namanya CIDR. Nah, ini tips kalau nanti mau ada istilah-istilah aneh-aneh atau mau ujian Cisco atau ujian Juniper dan lain-lain, ada namanya CIDR. Classless Interdomain Routing. Routing yang support classless. Jadi kalau protokol-protokol routing, ya, protokol-protokol network yang jadul supportnya classful. Sekarang supportnya classless, namanya CIDR. Jadi biar nggak confuse, CIDR itu apa ya? Classless IP, mainannya di classless IP. Nah, ini ada ncpa.cpl, salah satu shortcut, ini bonus lah ya. Shortcut kalau di Windows, kalau kita mau setting-setting IP, ketik aja di search atau di run. Nah, klik aja di run, ya, atau di search. Ya, ncpa.cpl. Shortcut untuk ke network connection kalau kita mau setting-setting IP. Oke, balik lagi. Nah, sudahlah pakai classless. Kenapa sih kita pakai classless? Karena kita pengen menghemat IP tujuannya, supaya IP yang dipakai itu efektif dan efisien. Ya, bayangkan kalau kita pakai kelas A, IP-nya 10, berarti kita ada 16 juta IP. Ya. Apakah kita butuh 16 juta IP? Kayaknya enggak. Gitu kan? Nah, kita pakai kelas C misalnya. Nah, kalau kelas C berarti 10 ketemu 255 itu pasti 10, 1 ketemu 255 pasti 1, 1 ketemu 255 pasti 1, 1 ketemu 0 pasti 0. Berarti 10, 1, 1, 1 ada di wilayah 10, 1, 1, 0. Ini cara cepatnya. Nah, 10, 1, 1, 0 berarti ini ada di wilayah 10.110, rentangnya dari 10.110 sampai 10.1.1.255. Ya. Berarti ada 250 IP. Saya hanya butuh 100. Nah, misalnya ada use case pertama. Sebuah perusahaan hanya butuh 100 orang. Ya. Kelas C itu udah minimum, tapi ya nggak bisa juga gitu kan. Ada 150 IP lagi yang kebuang. Nah, solusinya gimana? Nah, pertama, ada teknik yang disebut dengan VLSM, Variable Length Subnet Masking. Tujuan saya untuk sharing VLSM adalah salah satu kendala orang belajar jaringan, terutama IP, adalah VLSM ini. Yang kedua, ini yang harus di-tackle ketika kita mau ujian JNCIA, Juniper, atau CCNA-nya Cisco. Ya, karena banyak soal-soal tentang ini. Oke, jadi gimana cara cepatnya? Sebelum masuk ke cara cepat, kita ngomongin dulu subnet mask itu strukturnya kayak gimana. Nah, kalau kita lihat, kalau pakai subnet mask kelas C 255, 255, 2550, kalau dijadikan biner itu kan begini. Nah, sekarang kita lihat, angka satunya ada berapa? 8, tambah 8, tambah 8. Artinya ini ada 24 bit. Ya. Nah,
24 bit ini biasanya dibikinkan namanya /24. Nah, ini adalah prefix mas. Apa itu prefix mas? Cara alternatif lain kalau kita malas nulis 255, 255, 2550. Ya, jadi ada prefix mas sama subnet mas. Tujuannya sama. Ya, lebih cepat, lebih mudah pakai prefix mas. Cuman kita harus tahu nih, angka 24 ini dapat dari mana. Oke. Nah, berarti ini pakai /24. Kalau pakai /24, nah yang ini, angka 1 yang sekuensial ini, ya ini disebut dengan network bit. Network bit. Ya, penanda networknya. Nah, angka 0 inilah yang kita bisa utak-atik untuk host, untuk device kita. Ini disebut dengan host. Nah, kalau host bitnya 00 ini, kita jadikan angka 1 semua, berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Which is 255 kan? Nah, ini yang tadi saya bilang, 0 sampai 255. Ya, hostnya. Selama masih dalam rentang itu, berarti masing-masing PC menganggap mereka adalah satu kawanan, satu wilayah. Ya, selama ininya yang berbeda. Kalau depannya sudah berbeda, berarti mereka sudah bukan satu wilayah. Ya. Kalau kita pakai format seperti ini, 255, 255, 255. Nah, sekarang kita lihat network bit ya, ada 8 tambah 8 tambah 8, kita punya host bit 0000, 0000. Host bitnya adalah seperti ini. Ini bisa sampai 255 nih. Ya. Solusinya gimana? Kalau saya butuh 100 orang, berarti ini pinjam 1 di sini. Alhasil 8 tambah 8 tambah 8 tambah 1. Ini jadi /25. Kalau /24, kita bisa sampai 255. Pas /25 gimana? Ya, lihat aja, nolnya ada 7 sekarang pada 8. Kalau ini dijadikan biner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dijadikan binernya jadi satu-satu semua, ini sama dengan 127. Kok bisa sih cepat begitu? Makanya ini tips kalau kita mau ujian CCNA, ujian JNCAE. Begitu ujian, kalau kita nggak hitung-hitungannya nggak cepat gitu kan, kayak saya juga gitu. Nah, itu bikinkan dulu table. Ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Biar gampang. Ya. Nah, jadi saya coba bikinkan dulu sedikit ya. Jadi kalau ngomongin beginian, kalau mau ujian, usahakan membuat 2 pangkat 1, ya, itu 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan selanjutnya. 2 pangkat 1, gitu kan, atau 2 pangkat 0, satu lagi, 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 1, ini 2, ini 4, ini 8. Nah, jadi nanti tinggal lihat 1, 1, 1, 1, kan? Nanti tinggal lihat ini 1, 1, 0, 1. Oh, ini 13, gitu kan? Seperti yang kemarin. Oke. Sekarang kita lihat. Ini jadi 127 sekarang. Ya. /25. Kalau /25 artinya kita sudah mendekati nih. Mendekati efisien. Karena kita butuhnya 100 orang. Ya, bisa nggak dikurangi lagi? Kalau dikurangi lagi, berarti angka nolnya ada 6. Ya, kalau ada angka 6, ya, jadinya /26. Ya, angka satunya ada 26. Kalau 26 berarti nolnya ada 6. Kalau dijadikan biner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu sama dengan 63. Wah, kurang dong. Nah, udah maksimum adalah seperti itu. Oke, saya coba clear lagi ya. Nah, kita masuk lagi ke sini. Saya bikin 1 seperti ini. Nah,
Kalau 1 berarti host bitnya tinggal 7. Nah, berarti ini berapa jadinya kalau didesimalkan? Didesimalkan ini jadi 255, ini 255, ini 255. Nah, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Gitu. Jadi berapa ini? 1, 2, 8. Oh, kalau saya butuh 100 orang, berarti pakai subnetmask 255, 255, 255, 128. Atau cara cepatnya /25. Nah, itu use case pertama. Ya, karena kalau dikurang lagi malah nggak cukup. Oke. Use case pertama dulu yang saya akan bahas. Next time kita akan bahas use case kedua dan use case ketiga. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time kita belajar yang berikutnya.